Ceritaku ini dimulai ketika aku menyadari bahwa istriku berselingkuh. Sebenarnya, aku sudah curiga sejak lama karena sikapnya yang berubah. Namaku Danu, seorang ayah rumah tangga dengan 1 anak. Istriku, Astuti, bekerja sebagai sekretaris. Beberapa bulan terakhir sikapnya berubah drastis. Dia yang dulu perhatian kini menjadi pendiam dan jarang di rumah. Awalnya, aku mengira dia sedang ada masalah. Tetapi tingkah lakunya seolah menunjukkan bahwa dia bosan padaku. Suatu hari, aku bertemu dengan seseorang wanita yang seumuran dengan aku maupun istriku. Wanita itu menurutku sangat cantik, dengan perawakannya yang sedang, rambut panjang sebahu, apalagi saat itu dia sedang mengenakan setelan rok yang pendek, sehingga menampilkan kecantikannya di depan mataku. Kalau dibandingkan dengan istriku sih tidak beda jauh, cuma karena istriku seorang sekretaris dia jadi suka berdandan dan jadinya ya cantik istriku dikit dari wanita yang aku temui tanpa sengaja itu. Awalnya aku tidak mengenalnya sebelumnya, tetapi dia tahu banyak tentangku, termasuk statusku sebagai suami dari Astuti. Hera mengajakku untuk mengikutinya. Meskipun awalnya aku ragu, akhirnya aku pun menuruti ajakannya itu. "Kamu Danu ya, suami Astuti?" tanya wanita itu tiba-tiba, yang membuatku terkejut. "Iya, kamu siapa?" balasku. "Penasaran? Aku Hera. Aku punya sesuatu yang harus kamu tahu," ujarnya dengan nada serius. "Apa itu?" tanyaku, merasa sedikit was-was. "Ayo ikut aku, nanti aku kasih tahu," ajaknya sambil menunjuk ke arah motornya. Aku ragu, tapi rasa penasaranku mengalahkan keraguanku itu. "Oke, tapi kamu jangan macam-macam, ya," kataku sambil naik ke motor itu. Hera membawaku ke sebuah tempat yang sepi. Aku mulai merasa tidak nyaman. "Ini tempat apa? Kenapa kamu bawa aku ke sini?" tanyaku, sedikit curiga. "Tenang Danu, aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin kamu melihat sesuatu," jawabnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Hera membawaku ke sebuah lokasi dengan banyak kos-kosan. Di sana, dia mengajakku duduk dan mulai bercerita. "Danu, aku tahu Astuti ada main dengan laki-laki lain," ujarnya tiba-tiba. "Apa? Dari mana kamu tahu?" tanyaku kaget. "Aku punya buktinya. Tapi sebelum aku tunjukkan, kamu harus janji dulu untuk tetap tenang," ucapnya seraya matanya menatapku dalam-dalam. "Oke, aku janji," jawabku, meski hatiku berdebar-debar. Hera kemudian membawaku masuk ke sebuah kamar dan memintaku untuk mandi terlebih dulu. "Kenapa aku harus mandi?" tanyaku bingung. "Percayalah Danu, ini untuk kebaikanmu," ujarnya dengan lembut. Setelah mandi, aku keluar dan menemukan Hera sedang menyiapkan makanan. "Ayo makan dulu," ajaknya. "Hera, aku butuh penjelasan. Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. "Aku tahu kamu sedang terluka, Danu. Aku hanya ingin membantumu," jawabnya sambil menyiapkan nasi ke piringku. Aku mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Hera dan apa maunya. "Sejak kapan kamu tahu tentang Astuti?" tanyaku. "Sejak seminggu yang lalu," jawabnya singkat. "Kamu ada hubungan apa dengan Astuti?" tanyaku lagi. "Tidak ada. Aku hanya kebetulan tahu," ujarnya sambil menghela napas. Hera kemudian menunjukkan foto-foto yang ada di handphonenya. "Ini siapa?" tanyaku saat melihat foto istriku dengan seorang pria. "Itu Astuti dan pria yang menjadi saingan kamu akhir-akhir ini, Danu. Ini foto-foto saat mereka sedang pergi liburan ke Bali 2 minggu lalu," ujarnya dengan nada datar. Aku segera mengingat-ingat kalau 2 minggu yang lalu istriku pernah pamit keluar kota, berarti saat itu bukannya ada pekerjaan, tetapi hanya untuk berlibur dengan seorang pria yang dia senangi. Seketika itu pula aku merasa hidupku telah hancur, tetapi Hera berusaha menenangkanku. "Danu, kamu tidak sendiri. Aku di sini untukmu,"
ujarnya sambil memelukku erat. Aku menangis di pelukannya, merasa lega karena ada seseorang yang mengerti perasaanku. Kenapa? Oh, kamu mau membantuku, padahal kita baru kenal? Tanyaku padanya. Hera tersenyum lembut. Karena aku juga merasakan hal yang sama, Danu. Aku tidak ingin ada orang lain yang merasakan sakit hati dan hanya sendirian, sahutnya. Maksud kamu gimana? Tanyaku semakin heran. Akhirnya Hera pun menceritakan yang sebenarnya. Ternyata pria yang sedang ada hubungan khusus itu adalah suaminya. Sehingga Hera berusaha menemuiku untuk membalas sakit hati itu bersama-sama denganku. Hera mengatakan padaku bahwa dirinya dan aku telah sama-sama dibuat sakit hati oleh istriku dan suaminya. Akhirnya setelah aku mengetahui cerita itu dengan jelas, aku jadi tahu apa rencana dan keinginan Hera membawaku ke rumah kos itu. Jadi maksud kamu membawaku ke kos ini? Tanyaku seraya menatapnya. Danu, kalau mereka berdua telah bercocok tanam, kenapa kita tidak balas saja dengan bercocok tanam juga? Ucapnya dengan serius. Maksud kamu? Tanyaku mulai menyukai rencananya itu. Bagaimana tidak? Hera adalah seorang wanita yang sangat menarik dan sepertinya dia serius dengan rencananya itu. Yah, mungkin saja karena Hera itu sangat sakit hati atas kebohongan yang dilakukan oleh suaminya padanya. Akhirnya setelah aku merasa begitu yakin dengan keinginan Hera itu, aku pun perlahan mulai memulainya. Dan sungguh tidak aku sangka, Hera dengan begitu antusias langsung menyambutnya. Bahkan kalau aku ingat-ingat cara Hera menyambut itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan ketika aku dengan istriku. Akhirnya hari itu kami berdua memutuskan untuk bermalam di kosan itu. Karena setelah mencobanya sekali, kami berdua merasa perlu untuk mengulanginya lagi. Aku sungguh tidak menyangka kalau ternyata Hera mempunyai keinginan yang begitu besar. Malam sampai menjelang pagi kami isi dengan hal yang menyenangkan itu tanpa mengenal lelah. Keesokan harinya, Hera sudah menyiapkan sarapan dan baju ganti untukku. Ini baju siapa? Tanyaku, melihat baju baru itu. Aku beli khusus untukmu. Anggap saja hadiah kecil, ujarnya sambil tersenyum. Terima kasih, Hera. Kamu terlalu baik, kataku, merasa tersentuh. Setelah mandi dan sarapan, Hera mengantarkanku pulang. Kamu yakin mau pulang? Kamu bisa tinggal lebih lama di sini, ajaknya. Aku harus pulang, tapi aku tidak ingin berpisah denganmu, jawabku. Tenang, kita masih bisa bertemu lagi, ujarnya sambil tersenyum. Terima kasih, Hera. Kamu telah memberiku kekuatan untuk bangkit lagi, ujarku sambil memegang tangannya erat. Kita akan melalui ini bersama, Danu, jawabnya, matanya penuh keyakinan. Aku akhirnya kembali ke rumah, tetapi hubunganku dengan Astuti sudah tidak sama lagi. Meskipun Astuti berubah kembali baik padaku, aku sudah tidak peduli lagi. Aku sering bertemu dengan Hera dan tidak bisa berpisah terlalu lama darinya. Kami sering melakukan kegiatan kreatif bersama, dan aku merasa lebih bahagia bersamanya. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli, dan aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Cerita ini mungkin memiliki sisi positif dan negatif, tetapi aku berharap bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi.